Oke, kali ini kita akan masih bahas soal hitung cepat. Soal yang pertama, 444,88 dibagi 88,4. Nah, ini sebenarnya bisa kita lakukan metode pendekatan. 444,88 itu kan nilainya dekat ke 450, ya kan? Dibagi 88,4 ini dekat nilainya ke 90, ya kan? 450 bagi 90 ya coret nolnya, 45 bagi 9 adalah 5, ya kan? Cari jawaban yang mendekati 5, yaitu yang A. Soal kedua, 256,374 ditambah 6,246 dikurang 176,27. Juga kita lakukan pendekatan, kita hilangkan komanya aja. Jadi 256 tambah 6 dikurang 176. 6 dikurang 176 adalah negatif 170. 256 kurang 170, ya, 6 kurang 0, berapa itu? 6 ya. 25 dikurang 17, 8. Ya, jadi jawabannya adalah 86. Cari jawaban yang mendekati 86, yaitu yang C. Soal ketiga, caranya adalah kita cari bilangan itu yang berpasangan tapi selisihnya dekat. Contoh misalnya 2014 kalau kita kurangkan dengan 2055 ini kan agak memakan waktu ya, maka kita cari yang dekat ke 2014, yaitu ini, negatif 2015 gitu ya. Ini kita coret karena sudah kita ambil. Kemudian dikurang 255. Kita ambil 257, ya kan? Karena dekat. Ini kita coret. Kemudian dikurang 288 dengan 287. Ini tambah ya tandanya. Selanjutnya terakhir 2199 dengan ditambah ya 2200. 2014 dikurang 2015 adalah negatif 1 ya. Kemudian negatif 2055 ditambah 2057 jadinya positif ya. Positif 2. Lanjut. Negatif 2088 ditambah 2087 adalah negatif 1. Lanjut, negatif 2199 ditambah 2200 adalah positif 1. Ya kan? Nah, langkah selanjutnya negatif 1 ditambah 2 dikurang negatif 1 ditambah 1. Negatif 1 ditambah 1 ya 0 kan? Ya udah, kita hilangkan aja. Negatif 1 ditambah 2, iya 1. Sehingga jawabannya yang C. Soal keempat, 0,575 per 0,025. Karena ini sama-sama 3 angka di belakang koma, maka komanya boleh kita hilangkan. Jadinya apa? 575 per 25. Asalnya dari sini, 0,575 per 0,025. Karena di sini 3 angka di belakang koma, ya kita kalikan dengan 1000. Kalau ini kali 1000, maka yang di bawah juga kali 1000. Ya kan? 575 per 25. Nah, ini supaya memudahkan kita, ya kita buat aja kayak gini. 500 ditambah 75 dibagi 25. 500 dibagi 25 ditambah 75 bagi 25. 500 bagi 25 berapa? Atau 50 bagi 25? 2 kan? Karena ada sisanya 0, ya tulis 0. 20 berarti ditambah 75 bagi 25, 3. Sehingga dapatlah 23. Jawabannya yang B. Soal kelima, 999% dari 0,637, dan seterusnya adalah berapa? Ya, kita lakukan pendekatan aja. Nah, ini dekat nilainya ke
1000 kan? Ya, 1000%. Jadi 1000% dari itu artinya kali 0,637, dan seterusnya. 1000% itu adalah 1000 per 100, karena persen itu adalah per 100, dikali 0,637, dan seterusnya. Nah, ini coret aja nolnya 2 ya, berarti sisanya apa? 10 dikali 0,637, dan seterusnya. Kalau ini kita kali 10, ya tinggal geser komanya ke kanan. Karena nolnya ada 1, ya sekali aja gesernya. Jadinya apa? 6, ya kan? 37, 6, 37, dan seterusnya. Nah, cari jawaban yang mendekati ini. Yang mana? Yaitu yang E. Paham ya? Soal ke-6, jika ini sama dengan 2 dikali A pangkat N, dengan A dan N bilangan bulat, maka nilai A ditambah N sama dengan berapa? Nah, kalau kita hitung, 6 pangkat 4-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 kali dari 6 pangkat 4, sama dengan 2 dikali A pangkat N. Ya, nah ini 6, ini juga 6. Kalau ketemu kayak gitu, ingat lagi sifat kalau ada A dikali. Misalkan di sini A pangkat M dikali A pangkat N, ya, ini sama-sama A, maka pangkatnya kita tambahin aja. Ya, karena di sini nggak ada ditulis pangkat, itu artinya 1. Ya, sehingga yang ruas kiri 6 pangkat 1 tambah 4, yaitu 5. Sama dengan 2 dikali A pangkat N. Nah, N-nya sudah ketemu. Ya kan? Atau gini, 6 itu kan 2 kali 3, ya nggak? Jadi 2 dikali 3 pangkat 5, sama dengan 2 dikali A pangkat N. Nah, ini sudah sama-sama 2, ya kan? Berarti yang di posisi pangkat, ini 5, ini N, berarti N-nya 5. Kemudian A, ya di sini 3. Kan sudah cocok atau sudah sesuai kan? Ini 2, di sini 2. Kalau di sini 3, berarti A-nya 3, ya kan? Nah, pertanyaan soal adalah A tambah N. Jadi A tambah N sama dengan 5 ditambah 3, yaitu 8. Jawabannya yang D. Soal ke-7, 17 kali 125 ditambah 83 dikali 125. Kemudian dibagi dengan 25, atau saya tulis gini boleh juga. Per 25. Nah, boleh ya. Coba lihat di sini ada angka yang sama, yaitu 125. Maka boleh kita keluarkan. Jadinya apa? 17 ya ditambah 83. Kemudian kita kalikan dengan 125 per 25. 17 dikali 125, nah ini dia. Ditambah, berarti di sini tambah 83 dikali 125, ini dia. Ya, itu adalah cara supaya kita mudah mengalihkan atau membagikan suatu bilangan. 125 dibagi 25 kan dapat 5 ya kan? Ini 5. Kemudian 17 ditambah 83. Berapa itu? 100 dikali 5. Berapa? 500. Sehingga jawabannya yang D. Lanjut, 180 bagi 9. Kemudian dikuadratkan, dikurang 120 dikurang 101 kuadrat. 180 dibagi 9 itu kan 20 ya. Jadi 20 kuadrat dikurang 120 dikurang 101. Berapa itu? 19 kuadrat. Nah, ini juga ada metodenya ya. Kalau ketemu A kuadrat dikurang B kuadrat, itu sama saja dengan kita tambahkan, kemudian kita kalikan dengan pengurangannya. Nah, ini kan A kuadrat dikurang B kuadrat. Berarti
20 ditambah 19 dikali 20 kurang 19. 0 tambah 9, 9. 2 tambah 1, 3. Jadi 39 dikali 1, berapa? 39. Jawabannya yang E. 9, 51% dari 576% dari 22 per 576. Jadi 51% itu adalah 51 per 100 dikali 576 per 100 dikali 22 per 576. Nah, ini sama, kita coret aja. Kemudian 22 dengan 100 sama-sama habis dibagi 2. Ini dapat 11, ini dapat 50. Sehingga apa? 51 kali 11 per 100 dikali 50. Nah, ini kan susah membaginya kan? Nah, kita anggap aja 51 ini dekat nilainya ke 50, sehingga ini kita bisa coret, ya kan? Nah, sehingga yang tersisa adalah 11 per 100. 11 bagi 100 ya 0,11. Cari jawaban yang mendekati 0,11. Pasti lebih, ya, karena kita anggap 51 itu dekat ke 50, sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang B. Silakan dibuktikan pakai kalkulator. Oke, soal selanjutnya, soal terakhir. 3 per 2 dari itu artinya kali ya. 2 per 3 ditambah 2 per 7. Karena ini dikurungkan, ya kita kerjakan terlebih dahulu, atau kita jumlahkan dulu. Jadi 2 per 3 ditambah 2 per 7. Nah, ini kita kali silang aja biar cepat. 2 kali 7, 14. Ditambah 3 kali 2, 6, per 3 kali 7, 21. 14 tambah 6, 20 per 21. Sehingga 3 per 2 kita kalikan dengan 20 per 21. Kalau ada angka yang bisa kita sederhanakan, ya kita sederhanakan dulu. 20 dengan 2, sama-sama habis dibagi 2. Ini 10, ini 1. Kemudian 3 dengan 21, habis dibagi 3. Ini 1, ini 7, ya kan? 1 kali 10 adalah 10, 1 kali 7 adalah 7. Nah, ini masih bisa kita sederhanakan, kita jadikan ke pecahan, ya, campuran ya. Caranya gimana? Cari yang bisa dibagi 7, yang dekat nilainya ke 10, tapi nggak boleh lebih, yaitu 7, ya kan? 14 juga dekat dengan 10, tapi lebih. Sehingga yang kita ambil adalah 7. Supaya jadi 10, ya tambah 3 per 7. Bagi yang udah paham, ya langsung aja ya. 1, 3 per 7 gitu ya. 7 per 7 ditambah 3 per 7. 7 bagi 7 adalah 1 ditambah 3 per 7 ya. 1, 3 per 7. Jawabannya yang D.